Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanana muslimin Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari salah satu oknum habaib yang menceritakan tentang cerita yang mungkin yang khariqul adah ya. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan berikan reaksi terhadap video tersebut. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama nggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari, nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan depan sini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, langsung bawa kita. Dari video tersebut, kita sebelum mereaksikan video tersebut, saya bicara begini dulu. Di dalam seseorang bermimpi Nabi Muhammad SAW itu memang sah-sah saja. Sebab Nabi itu pernah bersabda dari Abi Hurairah, yaitu man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati wala yatamatsalu syaitanu bi. Itu memang ada hadis ini. Jadi artinya adalah seseorang yang bermimpi di dalam mimpinya, maka itu bukan syaitan tadi. Kemudian begini, di seseorang yang menceritakan dia bermimpi Nabi Muhammad SAW, apa semuanya kita percaya? Maka menurut saya begini, karena mimpi, ikhbar mimpi ini adalah juga suatu ikhbar. Jadi setiap ikhbar atau khobar itu yahtamilas sidqah wal kitbah atau kadibah. Jadi setiap khobar itu atau berita itu mesti ihtimal kepada benar, ihtimal kepada dusta begitu. Nah, ini nanti tergantung orangnya yang mendapat khobar tersebut, apa percaya atau tidak percaya, atau membenarkannya atau mendustakannya, tergantung. Dan juga begini, kalau kita misalnya bermimpi Nabi Muhammad SAW dengan bahasa saya bermimpi Nabi Muhammad SAW, suan kepada Nabi Muhammad SAW, saya bermimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berikan saya wiritan misalnya, atau Nabi Muhammad menyapa saya, itu mungkin masih masuk di dalam akal normalnya manusia. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad ikut ngaji, nah ini yang saya agak iskal sebenarnya. Apakah mungkin seorang musyarri', seorang yang menciptakan syariat, ikut ngaji kepada seseorang yang sebenarnya dia bukan pelaku syariat atau yang menciptakan syariat? Itu kan iskal seperti ini. Iskal itu ya timbul permasalahan sebenarnya, janggal begitu bahasanya. Kalau misalnya ada guru kemudian berguru kepada muridnya, itu dimungkinkan jika murid ini berguru kepada guru selain guru tersebut. Tapi kalau hanya satu misalnya, maka nalarnya itu agak iskal sebenarnya. Tidak iskal banget, itu tidak syadidul iskal, cuman agak iskal begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dimimpikan oleh seseorang, kemudian dia belajar kepada seseorang, Habib contohnya misalnya, itu kalau saya pribadi iskal seperti itu. Bukan tidak percaya terhadap seseorang yang bermimpi Nabi Muhammad, karena memang ada hadisnya tadi itu, man ro'ani itu. Tapi ketika dikisahkan di dalam mimpinya, Nabi Muhammad ikut ngaji kepada orang tersebut, ya ini yang saya iskal sebenarnya. Tidak ada selama saya perjalanan saya menyantri atau cari ilmu itu, tidak ada bahasa Rasulullah ikut ngaji kepada seseorang, tidak ada. Ya mungkin entah keterbatasan saya atau memang
seperti apa sih tidak paham. Yang penting yang saya temui itu tidak ada yang seperti itu, cerita dari guru-guru saya atau cerita dari orang-orang yang memang alim yang saya dekati tidak ada. Yang ada itu adalah cerita Nabi Muhammad itu datang kepada orang itu, memarahi orang itu. Contoh begini, saya pernah mendengar cerita begini waktu saya sowan kepada salah satu putra dari seorang wali, sebutnya begitu, di daerah Pasuruan ya. Di situ saya diceritakan oleh putranya itu sekitar mungkin jam 2 malam ya. Saya ngobrol dengan beliau itu, memang beliau itu gak pernah tidur malam. Saya ngobrol dengan beliau itu, kemudian beliau itu mengatakan begini, ayah saya itu waktu tidak mau ngulang Ihya Ulumuddin ya, beliau itu kemudian didatangi Rasulullah, dimarahi. Nah, cerita itu adalah dimarahi Rasulullah. Bukan Rasulullah mau ikut ngaji, bukan. Tapi Rasulullah datang ke wali tersebut, kemudian dimarahi wali tersebut. Ini masih bisa masuk itu karena Rasulullah datang, orang tersebut memarahi, bukan ikut ngaji. Orang nalar seperti ini atau konteks permasalahan ini itu terjadi soalnya di kisah nyata gitu. Kalau Rasulullah ikut ngaji di zamannya Rasulullah, saya kira Rasulullah tidak pernah kemudian datang ke sahabat ikut ngaji. Saya belum pernah dengar seperti itu. Tapi kalau sahabat ngaji sama Rasulullah, ta'lim sama Rasulullah, atau ta'alum sama Rasulullah, itu memang ada begitu. Banyak begitu, bahkan sahabat semuanya berta'alum pada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang Rasulullah itu kemudian ta'alum kepada seseorang, apalagi di zaman sekarang, toh sebutlah misalnya meskipun dia hamil, saya kira sekali seperti itu. Itu cerita saya ketika bertemu dengan putranya wali yang ada di Pasuruan. Kemudian sebenarnya begini, di apa ya, ada di beberapa mungkin ya, di beberapa habaib ini atau oknum itu, ketika dia memberikan satu ceramah atau mengisi di satu podium, itu bukan ta'lim sebenarnya, tapi apa, doktrin gitu untuk mencintai dzurriyyah Rasul, tapi kembalinya kepada dirinya. Itu yang permasalahannya. Nanti meskipun tidak semua ya, kemudian nanti timbulnya ada yang misalnya litajlibid dunyawiyah begitu, sumbangan 200 juta, 10 juta, itu yang ditakutkan sebenarnya. Saya tidak amponis semua ya, tapi ada mungkin beberapa ya gitu. Ini bukan hanya asumsi atau narasi saja, tapi memang ada beberapa bukti seperti itu. Rasulullah, kalau kita melihat Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya itu ke beberapa daerah itu, salah satunya di daerah Yaman, yaitu yang diutus adalah Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Mu'ad bin Jabal kepada Yaman ya, negara Yaman. Apa pesannya Rasulullah kepada mereka? Yaitu yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Bahasa kita itu permudah dan jangan kau persulit. Memberikan kabar gembira, jangan sampai mereka itu lari semuanya begitu. Jadi apa? Dipermudah mereka. Permudah apa? Di dalam urusan agama. Jadi mereka ini di dalam mensyiarkan Islam bukan doktrin, tapi apa? Tapi adalah nasyril ilmu atau nasyrul ilm atau nasyril ulum begitu. Itu menyebarkan ilmu. Kalau hanya doktrin, nanti masyarakat ini tidak tercerdaskan. Masyarakat ini hanya nanti taunya patuh pada seseorang begitu. Rasulullah tidak mendoktrin seperti itu, atau ajar Rasulullah itu tidak seperti itu. Tapi apa? Tapi mentaklim seseorang itu agar dia tahu terhadap awamirillah, tahu terhadap nawahillah begitu, larangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada bahasa Rasulullah pernah bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi ini bukan doktrin untuk cinta kepada Rasulullah kemudian kamu harus begini-begini, tidak. Cinta kepada Rasulullah itu memang satu keharusan, tapi tidak semua dakwah Rasulullah di semua tempat adalah mendoktrin untuk cinta. Tapi apa? Rasulullah menselinginya, atau Rasulullah itu mengarahkan seseorang untuk bertakarrub, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yaitu tanggapan saya terhadap video tadi. Mungkin teman-teman punya tanggapan berbeda terhadap video tadi. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan tentang masalah video tersebut, atau biasanya tuh reaksi saya terhadap video tersebut. Tapi biar tidak terlalu panjang videonya, saya cukupkan sampai di sini. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.